Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudus adalah sebuah nama kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Di zaman dahulu hidup seorang waliullah dan beliau termasuk wali songo. Wali tersebut bernama Jabar Sodik. Karena beliau tinggal di Kudus, maka beliau dipanggil dengan sebutan Sunan Kudus. Beliau adalah seorang wali yang ahli tumbal dan ahli dari segala ilmu yang bersifat mistis. Pada suatu ketika beliau menanam tumbal yang bernama Rajah Kalacakra di daerah Kudus, dan tumbal atau rajah tersebut sangat sakti dan dipercaya oleh banyak kalangan atau masyarakat setempat. Dan raja tersebut adalah peluntur atau penghancur berbagai macam ilmu hitam. Dan Rajah Kalacakra tersebut juga pernah digunakan oleh Syekh Subagir dan ditanam di Gunung Tidar, sehingga saat ini tuah atau manfaatnya masih bisa kita rasakan. Kemudian Rajah Kalacakra juga pernah digunakan oleh Kiai Jembar Jumantoro untuk melawan Mak Lampir, dan terbukti bahwa Mak Lampir tidak bisa menembus kekuatan gaib yang terdapat pada Rajah Kalacakra. Jadi hampir-hampir kekuatan Rajah Kalacakra tidak ada duanya. Karena menurut cerita dan sesuai dengan kenyataannya yang terjadi, bahwa Rajah Kalacakra mempunyai kekuatan api atau hawa panas. Jadi siapa saja yang menggunakan ilmu hitam atau niat yang tidak benar, maka kekuatan panas api itu akan segera terasa dan siap membakar ketidakbenaran tersebut. Nah, hal itulah Rajah Kalacakra milik Sunan Kudus yang ditanam atau ditaruh oleh Sunan Kudus tepat berada di jembatan Tanggul Angin dan Menara Kudus. Di Kudus, masalah tumbal yang ditanam oleh Sunan Kudus sangat ramai dibicarakan, baik oleh orang yang non pejabat, apalagi yang mempunyai jabatan. Karena di daerah-daerah tertentu di kota Kudus, para pejabat misalnya gubernur, bupati, camat, bahkan presiden pun tidak berani melewati daerah-daerah yang ada tumbalnya, terutama tumbal yang ditanam oleh Sunan Kudus, yaitu tumbal yang bernama Kalacakra. Karena siapapun pejabat yang melewati atau masuk daerah Kudus dan tempat tersebut ada tumbal Kalacakranya, maka pejabat tersebut akan segera lengser, dan lengsernya pejabat tersebut pasti akan terkena masalah. Dan hal itu sudah banyak buktinya, sehingga para pejabat enggan masuk kota Kudus, apalagi sampai melewati jembatan Tanggul Angin Kudus dan berziarah di makam Sunan Kudus. Karena di Menara Sunan Kudus itulah tempat Sunan Kudus memasang tumbal atau Rajah Kalacakra. Maka dari itulah hingga saat ini jembatan Tanggul Angin kota Kudus, para pejabatnya sangat menghindari jembatan tersebut. Dan hingga saat ini pula para pejabat tidak ada yang berani berziarah ke makam Sunan Kudus dan masuk melewati gapura Menara Kudus, karena mereka tidak ada yang berani melanggar aturan tersebut karena jabatannya takut lengser. Sebenarnya Rajah Kalacakra yang dipasang oleh Sunan Kudus adalah bertujuan memediasi konflik pewaris dinasti Kerajaan Demak Bintoro, karena Sunan Kudus sebenarnya
hanya ingin melindungi atau menghindari pengaruh politik Kerajaan Demak Bintoro agar tidak masuk ke dalam pesantren beliau atau pesantren Sunan Kudus. Karena prinsip beliau, nyantri atau belajar agama tidak boleh dicampur adukan dengan politik. Pasca wafatnya Pati Unus pada kala itu, Sultan kedua dari Kesultanan Demak Bintoro, penerus tahta berikutnya adalah Sultan Trenggono. Namun Sultan Trenggono tidak didukung oleh semua pihak atau didukung sepenuhnya oleh kalangan internal. Nah, pada kala itu ada dua tokoh yang berkonflik atau berseteru, yakni Sultan Hadiwijaya dengan Aryo Penangsang. Sedangkan Sunan Kudus berada di pihak Aryo Penangsang dikarenakan Aryo Penangsang adalah murid kesayangan Sunan Kudus. Dan akhirnya mereka berdua pun berperang, dan dalam perang tersebut Aryo Penangsang tewas karena Hadiwijaya berhasil membunuhnya. Namun sebelum berperang, kedua belah pihak menemui Sunan Kudus, yaitu antara Hadiwijaya dan Aryo Penangsang. Namun Sunan Kudus mengembalikan persoalan konflik mereka berdua agar diselesaikan secara damai. Namun hal itu menemui jalan buntu, karena sebenarnya Sunan Kudus ingin kembali ke titik nol dan tidak mau lagi berkecimpung di dalam dunia politik. Pada kala itu Sunan Kudus memasang Raja Kalacakra pada saat itu, dan berlaku hingga sekarang sebenarnya adalah untuk melindungi atau menihilkan semua kekuatan, kedidayaan, dan kekuasaan bagi yang berkonflik bisa melewati pintu raja yang dipasang oleh Sunan Kudus. Aryo Penangsang yang datang dan melewati pintu tersebut, maka Aryo Penangsang lengser dari jabatannya dan akhirnya kalah perang dan tewas. Sunan Kudus selama hidupnya selalu memberikan motivasi kepada para santrinya maupun warga umum untuk memegang pedoman hidup, yaitu Gus Jikang, artinya atau akronim dari bagus, ngaji, dan dagang, intelektual, spiritual, dan ekonomi. Nah, sekarang tumbal Raja Kalacakra yang dipasang di jembatan Tanggul Angin dan Menara Kudus masih dipercaya oleh banyak orang bahwa tumbal tersebut masih berlaku. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.